pagi Bu Ima. Selamat, selamat pagi Pak. Ya, saya senang nih bisa berbicara dengan Bu Ima pada hari ini dan ya intinya mungkin hari ini untuk memulai sebuah kompetensi yang ingin dikembangkan oleh Bu Ima dalam pembelajaran. Apakah benar seperti itu? Benar Pak, saya ingin meningkatkan kemampuan dalam menyajikan materi agar lebih menarik dan mudah dipahami oleh siswa. Bagus ya ya. Nah, itu suatu tujuan yang baik tentunya. Dan kemudian bagaimana dalam proses penyajian materi yang ingin Bu Ima fokuskan? Apakah ada aspek tertentu yang ingin bisa diamati oleh saya? Saya pikir saya ingin menggunakan media pembelajaran Pak dengan cara menjelaskan konsep yang sulit. Mungkin Bapak bisa memberikan umpan balik kepada saya. Ya. Ya, tentu nanti saya akan mencatatnya dan kemudian juga bagaimana maksudnya bagaimana penilaian yang ingin ataupun Bu Ima sendiri dapatkan terhadap kemampuan Bu Ima saat ini dalam menyajikan materi. Apakah ada ketentuan atau area yang ingin lebih ditingkatkan lagi? Saya merasa cukup baiklah Pak ya dalam memilih materi, tetapi saya ingin bisa lebih kreatif lagi dalam menggunakan media pembelajaran dan menjelaskan konsep dengan lebih sederhana. Oke, ya. Sebuah pemikiran yang baik itu ya. Nah, sekarang nih, apa harapan dari Bu Ima sendiri dari hasil observasi ataupun dari observasi yang akan kita lakukan bersama ini? Apakah ada hal khusus yang ingin diperoleh dari umpan balik ini? Saya harap bisa mendapatkan saran yang konkret dari Bapak untuk meningkatkan cara saya dalam mengajar dan juga mungkin beberapa ide yang baru untuk membuat media pembelajaran yang lebih menarik. Oke, ya. Saya akan memastikan untuk memberikan umpan balik yang konstruktif dan memberikan ide-ide yang dapat membantu kemudian juga mencapai tujuan tersebut. Nah, jika demikian mungkin kita harus bekerja sama ya untuk mencapai perkembangan yang diinginkan gitu. Terus adakah hal lain yang ingin ditambahkan? Saya pikir cukup lah Pak. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak atas undangannya. Baik, sama-sama kalau begitu ya Bu Ima. Nah, tentunya kita akan berusaha bersama dan juga jika ada pertanyaan atau kebutuhan lain jangan ragu untuk berbicara dengan saya dan selamat bekerja. Jadi sekarang silakan melakukan aktivitas pembelajaran di kelas dan saya akan mengamatinya. Baik, Bu Ima, barusan kan saya sudah mengamati ataupun mengobservasi ketika Bu Ima sedang melaksanakan proses pembelajaran di kelas nih. Nah, kemudian saya juga mencatat beberapa hal penting dari hasil observasi yang saya lakukan gitu ya. Nah, di sini tapi sebelum saya nanti menyampaikan beberapa hal penting itu, saya ingin tahu dulu nih bagaimana perasaan Bu Ima setelah observasi tadi. Apa yang dapat didiskusikan berdasarkan yang kita amati, yang saya amati tadi seperti itu. Observasi tadi memberikan wawasan yang bagus. Saya menyadari bahwa saya bisa meningkatkan kemampuan penggunaan media pembelajaran dan mungkin ada beberapa konsep yang perlu dijelaskan lebih detail. Ya, oke. Nah, itu sebuah hal yang baik tentunya ya. Nah, kemudian juga nih apa yang membuat Ibu merasa perlu meningkatkan penggunaan media pembelajaran? Apakah ada ide atau saran yang muncul selama proses pembelajaran tersebut? Saya menyadari bahwa mungkin bisa lebih banyak lagi menggunakan gambar, video untuk menjelaskan konsep, mungkin juga memberikan contoh yang lebih konkret Ya, itu sebuah hal yang sangat baik ya, bahwa Ibu Ima mengidentifikasi area-area spesifik yang perlu ditingkatkan. Nah, kemudian
bagaimana Ibu menilai diri Ibu sendiri terkait perubahan ini? Apakah ada tantangan atau keberhasilan yang ingin didiskusikan lebih lanjut? Saya pikir perubahan ini membantu meningkatkan pemahaman siswa. Tantangannya mungkin hanya membutuhkan waktu untuk menyesuaikan diri dengan metode baru ini. Oke, ya. Nah, itu sebuah pemikiran yang realistis ya saya kira, karena memang harus disesuaikan dengan kondisi yang ada gitu ya. Nah, sekarang berdasarkan pengamatan saya tadi nih, ataupun yang dilakukan tadi, apa nih rencana aksi Ibu untuk meningkatkan penggunaan media pembelajaran dan penjelasan konsep-konsep tadi? Saya berencana untuk mencari lebih banyak sumber media yang relevan dan membuat contoh konkret untuk setiap konsep. Saya juga akan mencoba mengintegrasikan lebih banyak interaksi siswa. Ya itu adalah sebuah rencana yang solid tentunya ya. Nah, sebagai tanggung jawab bersama, saya akan memberikan dukungan dan umpan balik terus-menerus. Kemudian, bagaimana perasaan Ibu tentang proses ini secara keseluruhan? Saya merasa positif dan termotivasi untuk membuat perubahan. Saya berterima kasih kepada Bapak atas bimbingannya. Oke ya, sama-sama ya. Nah ini tentunya tidak hanya berhenti sampai di sini gitu ya, karena kan sesuatu yang terencana itu memang harus dilakukan secara kontinu. Nah, kita akan terus bekerja sama menuju perkembangan yang positif tentunya. Kemudian juga jika ada perkembangan atau pertanyaan selanjutnya ya seperti di awal saya sampaikan, silakan jangan ragu-ragu untuk berkomunikasi dengan saya, dan ya selamat melanjutkan pekerjaan yang baik ini tentunya. Ya. Baik, nah Bu Ima, kemarin kan kita sudah melaksanakan supervisi ya, supervisi akademik gitu. Kemudian saat ini saya kembali ingin berdiskusi terkait hal yang akan dilakukan di kemudian hari. Di sini bagaimana perasaan Ibu setelah melalui proses pengembangan kompetensi yang telah kita lakukan? Saya merasa cukup baik Pak, tapi tetap saya ingin masukan dari Bapak bagaimana cara mengajar saya kemarin. Oke. Ya baik. Nah kalau begitu, mari kita mulai dengan pertanyaan-pertanyaan pertama, yaitu bagaimana Ibu menilai performa diri Ibu sendiri dalam kompetensi yang telah kita fokuskan. Kemarin kan fokusnya dari sisi proses memfasilitasi pembelajaran siswa dengan media pembelajarannya gitu ya. Nah kira-kira gitu. Jadi bagaimana nih Ibu menilai sendiri nih dengan hal yang telah dilakukan itu? Saya merasa cukup baik Pak, terutama dalam meningkatkan penggunaan media pembelajaran dan penjelasan konsep. Oke, ya berarti sudah lumayan baik ya, gitu ya, ada perubahan dari sebenarnya, itu sebuah hal yang bagus tentunya ya. Nah kemudian juga jika memang itu sudah bagus, nah apa yang menyebabkan Ibu ini merasa bahwa apa yang dilakukan itu sudah merasa seperti yang tadi disampaikan itu? Apakah ada hal khusus yang membuat Ibu ini yakin dengan penilaian tersebut? Saya melihat respon positif dari siswa dan merasa lebih percaya diri dalam menyampaikan materi. Jadi itu membuat saya lebih yakin bahwa perubahan yang saya lakukan memberikan dampak positif kepada siswa. Ya, saya mengamati tadi pada saat observasi bahwa Ibu memang melakukan penggunaan media pembelajaran dan juga penjelasan konsep dengan baik. Ya, sudah sesuai dan lebih tinggi dari standar yang kita rujuk tentunya. Nah, kemudian juga ini kan sebuah tanggapan umpan balik dari saya ya, bahwasannya itu sudah mulai baik gitu ya. Nah, bagaimana pendapat Ibu mendengar membaik dari saya? Saya benar-benar merasa senang Bapak mendengarnya. Saya berterima kasih kepada Bapak atas umpan positifnya kepada saya dan memberikan motivasi juga terus-menerus kepada saya, sehingga saya bisa meningkatkan kompetensi. Oke ya. Namun demikian ya, saya juga melihat beberapa area yang masih bisa dikembangkan tentunya. Nah, misalkan nih pada saat observasi saya melihat bahwa dalam menjelaskan konsep tadi, konsep
tentang sebuah aljabar itu, nah seharusnya dapat lebih memperjelas lagi aspek dari aljabarnya sih apa saja gitu. Kemudian juga hal-hal lainnya yang terkait dengan aljabar. Nah, jika demikian bagaimana pendapat Ibu mengenai hal ini? Saya setuju bahwa masih ada ruang-ruang yang harus diperbaiki. Saya akan berusaha lebih detail dalam menjelaskan aspek X atau Y ke depan. Baik, nah itu langkah yang baik ya yang bisa dilakukan. Nah, dari diskusi kita ini nih, apa yang sudah terbayang dan akan Ibu lakukan untuk meningkatkan lagi performa di area yang tadi masih kurang? Saya berencana untuk lebih mempersiapkan materi dengan lebih detail lagi, terutama pada konsep-konsep yang kompleks. Saya juga akan mencari cara untuk lebih interaktif lagi. Oke ya, itu rencana yang sangat bagus tentunya dan bisa menjadi sebuah hal yang positif nantinya kepada siswa. Nah, jika demikian, kapan nih rencana Ibu untuk mulai menerapkan perubahan ini dan apakah ada bantuan yang dibutuhkan itu dari rekan yang lain atau siapa? Mungkin Pak mulai minggu depan saya mungkin akan meminta masukan kepada guru-guru matematika yang lebih senior dan juga guru-guru yang lebih ahli dalam bimbingan pembelajaran. Oke ya, yes, dan bagus ya. Betul. Nah terakhir nih Bu, hasil pengamatan ini kan akan saya catat nih dalam form supervisi akademik ya. Nah apakah ada hal khusus yang ingin Ibu sampaikan atau sesuatu yang harus dicatat gitu? Saya pikir cukup Bapak. Saya ucapkan terima kasih atas bimbingan Bapak. Oke, baik sama-sama ya. Nah proses ini adalah proses untuk pertumbuhan bersama tentunya ya. Nah sebagai penutup, apa yang dapat Ibu simpulkan atau dapatkan dari proses ini? Saya menyadari pentingnya refleksi dan umpan balik ya Pak untuk mengembangkan kemampuan saya. Proses ini juga membantu melihat area yang perlu diperbaiki dan memberikan terus perbaikan. Saya rasa lebih siap untuk terus belajar dan juga berkembang. Oke, nah itu suatu kesimpulan yang baik ya tentunya dan mudah-mudahan kita bisa terus berproses ke depannya. Nah semoga perjalanan pengembangan kompetensi ini terus memberikan manfaat bagi Ibu, bagi saya juga. Jika ada hal lain yang perlu didiskusikan, Bu Ima tinggal menghubungi saya saja ya, karena kita satu ruangan lah di ruang guru gitu ya, bisa ngobrol-ngobrol lagi gitu. Ya, terima kasih Bu Ima dan selamat melanjutkan perjalanan pengajaran Anda tentunya. Ya. Sama-sama Bapak. Terima kasih ya. X, Y, time, abis hilang.